Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 5 Oktober 2023. Masih gelap Bapak Ibu pasti masih tidur. Tapi ada juga pasti yang sudah bangun. Karena saat ini di atas jam 2 saudara. Saya memang hari ini tidak tidur. Saya utamakan Tuhan dulu. Setelah tugas selesai, berdoa dan baca firman Tuhan dan membagikan share firman Tuhan YouTube kepada banyak orang. Saya membagi ini lebih dari 1 jam loh Bapak Ibu, karena saya bagi sendiri. Ya, saya bagi ke YouTube, ke grup-grup, kepada banyak orang saya bagikan. Dan Bapak Ibu juga bisa share, kirim ke orang-orang banyak. Persoalan mereka tidak mau dengar atau dengar, mereka urusan mereka tanggung jawab kepada Tuhan. Yang penting Bapak Ibu bersama saya ikuti firman Tuhan, beritakan firman. Saya ikuti firman Tuhan. Persoalan ada orang tidak mendengar, bukan urusan saya lagi, tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Saya memberitakan firman ini karena perintah Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridmu. Pergilah kalian aktif. Saya melakukan firman Tuhan juga berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman. Baik pada waktu baik maupun tidak baik, saya beritakan firman Tuhan. Apapun keadaannya, saya beritakan firman Tuhan. Baik secara online maupun saya beritakan firman secara onsite. Gimanapun saya berada, ketemu dengan seorang, saya pasti ngomong tentang Tuhan. Bahwa kita semua hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan bisa hidup. Dan hidup ini berasal dari Tuhan. Dan mari kita mau kembali kepada Tuhan. Seperti yang saya kemarin ketemu orang dari Bali di atas pesawat dari Surabaya menuju Jakarta. Saya beritakan firman Tuhan. Saya ngomong kepada mereka supaya mereka semua mencari Tuhan. Suatu hari kelak usia kita akan berakhir dunia ini. Sesuai dengan tema firman Tuhan nanti kita baca pada pagi hari ini, Amos pasal 5, anugerah Tuhan. Terus kita mau baca karena Amos adalah 9 pasal. Setelah Amos nanti kita baca, terus kita baca karena kita tinggal 10 kitab lagi saudara. Saya perkirakan di tahun 2023 sebelum Desember sudah selesai baca perjanjian lama. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan lagi baca perjanjian baru Bapak Ibu. Karena atas rahmat anugerah Tuhan, berarti kalau ini selesai perjanjian lama, berarti saya lengkap sudah memberitakan firman Tuhan perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian baru kita baca dari 1 Januari 2021 sampai 2023 tanggal 14 Januari sudah selesai. Dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Perjanjian baru sudah selesai. Perjanjian lama akan berakhir nanti kira-kira 2 bulan lagi mungkin saudara. Paling lambat Desember saudara, paling lambat. Ya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Supaya senantiasa sehat Bapak Ibu tolong doakan saya ya. Supaya saya juga sehat. Bapak Ibu juga saya doakan sehat diberkati Tuhan. Dan nomor 1 sehat rohani, sehat jasmani. Dan supaya nafas sehat yang Tuhan berikan, ayo kita pergunakan untuk Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, nanti kita baca Amos pasal 5 ayat 1 sampai 13. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Kita mencari Tuhan pada pagi yang indah nih. Sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, mari kita mau cari Tuhan. Aku hendak iring di kau, ya Tuhan. Saya menyanyikan pujian ini nomor 32 di Tabernakel Glory. Iring di kau saja Tuhan. Sebenarnya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat saya. Amin. Iring di kau saja Tuhan. Ada damai sentosa. Amin. Haleluya. Tidak lain jalan selamat hanya oleh darah-Mu. Amin. Aku hendak ikut Tuhan Yesus yang menjamin masa depanku. Amin. Aku rindu seperti Tuhan Yesus. Itulah kerinduanku. Amin. Haleluya. Iring di kau di sengsara. Pikul salib. Aku mau pikul salib dan penyangkalan diri. Aku tahu satu kali hidup
kekal di surga bersama Yesus. Amin, haleluya. Aku hendak ikut Yesus yang selamatkan hidupku. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Iring dalam hal menyangkal dan pikul salib Tuhan. Aku mau hidup bersama Yesus di surga kekal selamanya. Aku hendak ikut Tuhan Yesus yang setia dan taat pada firman-Nya. Aku mau pikul salib Yesus dan penyangkalan diri. Amin, haleluya. Aku hendak ikut Yesus, itulah juru selamatku. Aku hendak rindu seperti Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Itulah firman Tuhan, mau cinta dan taat, setia sampai langkah akhir, ikut Yesus juru selamatku. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Aku hendak ikut Yesus, itulah juru selamatku. Aku mau setia dan taat, ikuti firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk baca firman-Mu. Taruh firman-Mu dalam hatiku, mau taat pada firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku. Hanya Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya yang ku cintai. Amin, amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah bersyukur. Terima kasih. Amin. Haleluya.
segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau datang kepada Tuhan karena kita sudah dipilih sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini firman Tuhan. Jadi bukan kita yang pilih Yesus, karena Yesus yang pilih kita. Dan Tuhan menaruh di hati kita meresponi akan kasih Allah. Dan maunya Tuhan, firman Tuhan katakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Mari kita sadar bahwa kita dipilih Yesus. Ada 5 poin, saudara. Yang pertama, kita sudah dipilih Yesus. Kedua, Tuhan sudah tetapkan kita. Ketiga, supaya kita pergi. Ini pergi berarti kalimat aktif. Supaya saya beritakan firman ini, saya pergi juga beritakan firman tuh. Baik secara online, onsite, saya pergi. Kalimat aktif ini. Bukan dia main gitar kan aktif. Menyanyi aktif ini, pergi menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak tidur. Pagi, malam, saya kurang istirahat. Tapi lebih bagus saya utamakan Tuhan. Lebih bagus saya tidur untuk Tuhan daripada tidur untuk daging. Memang tidur itu perlu untuk istirahat, untuk jaga kesehatan. Tapi tetap saya menomorsatukan Tuhan Yesus. Ya, buktinya Yesus mau ngomong sama murid-muridnya. Ya, masa kamu karena muridnya tidur melulu, saudara. Maka Tuhan bicara di Matius 26. Masa kamu tidak mau bersama dengan aku sejam saja? Jadi artinya Tuhan harus taruh tempat yang tertinggi. Bukan tidur duluan nomor 1, nomor 2. Tidak. Makanya pentingnya kita sebelum tidur doa dulu. Jangan kebalik, saudara. Kalau doa dulu sebelum tidur, nanti sesudah tidur baru berdoa lagi. Karena awalnya sudah berdoa. Jadi jadikan Tuhan sebagai awal dan akhir, Alfa dan Omega. Karena kata Tuhan tadi, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Supaya kita ini ada hasil. Ya, supaya ada hasil. Seperti saya menghasilkan puji-pujian. Ya, membuat renungan di YouTube. Dan hasil buah ini bukan buah itu. Kalau saya tidak menghasilkan, percuma saya. Menghasilkan hasil saya rekam, proses ke YouTube, itu berbuah. Langsung saya bagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Termasuk Bapak Ibu. Ini salah satu contoh ya. Bapak Ibu diberkati, berbuatlah di dalam kebaikan. Ada kasih, ada berkat berbuat kebaikan para hamba Tuhan. Berbuat kebaikan para jemaat-jemaat yang tidak mampu. Berbuat kebaikan para saudara kita yang tidak mampu. Semua berbuat kebaikan. Yang penting kita menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Itu artinya kesetiaan. Kita mau setia sama Tuhan sampai langkah yang terakhir. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca di dalam Amos pasal yang ke-5. Ayat 1 sampai 13. Nanti malam kita lanjutkan dari 14 sampai 27. Supaya kita selesai. Supaya besok kita lanjutkan lagi Amos pasal yang ke-6. Puji Tuhan. Karena Amos ini hanya 9 pasal, saudara ya. Saya lihat di dalam Alkitab 9 pasal. Setelah itu kita baca Obadya ya. Kita tinggal setelah Obadya itu hanya 1 pasal ternyata, saudara. Lengkap ini ya. Yunus cuma berapa pasal. Setelah itu sampai Maliaki tinggal 10 kitab paling. 10 kitab ini kalau saya hitung 50 pasal. Kalau tiap hari 50 pasal, berarti ya 1 bulan 2 bulan selesai ini ya. Oleh karena itu mari, yang penting saya mau cinta Tuhan Yesus. Saya mau cinta Tuhan. Saya mau merenungkan firman Tuhan. Dimanapun saya berada, selalu bersama dengan Yesus Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu, dimanapun kita berada bersama dengan Yesus. Bahkan nanti kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Mari saya membaca firman Tuhan. Amos pasal 5 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dengarlah perkataan yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Ini kalau sudah mati, terkapar di atas tanah, nggak ada kebangkitan. Berarti kalau tidak ada yang membangkitkan, berarti hidupnya tidak benar, saudara. Kan orang yang di dalam Kristus, yang di dalam firman, kata firman Tuhan, mati akan dibangkitkan. Tapi ini contoh, tidak ada yang membangkitkan. Berarti Tuhan tidak. Kan ini memang sama. So. Dalam kitab Wahyu pasal 20, orang yang di luar Kristus akan mati selama-lamanya. Tidak akan nanti mati kedua, sudah. Mari ini saya mau baca. Wahyu pasal 20 yang ke-6, sudah perhatikan ya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian di dalam kebangkitan pada ini. Kuduslah ia, setiap kita gereja Tuhan yang cinta Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, akan mengalami kebangkitan, saudara. Kebangkitan pertama. Terus berikutnya, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus. Jadi artinya orang yang cinta Tuhan tidak mengalami kematian kedua.
tidak mengalami, saudara. Ya, tahan apa? Tapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dia. Sebagai 1000. Kita akan merintah kerajaan 1000 tahun. Tapi ada yang kelima, saudara. Perhatikan. Ya, ada yang kelima. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan baru. Jadi tidak bangkit, saudara. Tidak bangkit. Ya, semua nanti. Lihat, perhatikan ayat 13. Lihat, saudara. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya berarti mati itu. Yang mati di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan bagi selama-lamanya, saudara. Jadi ingat, saudara. Orang yang di dalam Kristus akan bangkit. Tapi nanti di sini tidak ada yang membangkitkannya. Ya, ayat ketiga. Sebab bila firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Berarti 90% mati, saudara. Ya, lihat, perhatikan, saudara. Yang selamat dikit, saudara. Ini bicara keselamatan. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Jadi dikit, saudara. Yang tersisa hanya 10 orang. Jadi kesimpulannya masuk ke surga selamat dikit. Baca Matius 24:14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Baca Lukas pasal 13. Ya, masuklah pintu yang sedikit yang masuk. Banyak orang masuk ke jalan yang lebar. Tapi mari kita ikuti firman Tuhan. Mari berikutnya saya baca. Ayat keempat. Sebab bila firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka aku akan hidup. Jangan kamu mencari Betel. Jangan pergi ke Gilgal. Jangan mencebrang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Semua gereja akan lenyap, saudara. Betel ini rumah Tuhan. Gereja-gereja semua akan lenyap. Dunia akan lenyap. Jangan cari. Artinya dunia ini, saudara. Carilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan kekal selama. Maka dikatakan di sini, carilah Tuhan, maka kamu hidup. Amin. Kita mencari Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada memadamkan bagi Betel. Karena banyak keturunan Yusuf ini. Ya, bangsa Israel yang saya katakan ini. Keturunan Yusuf bangsa Israel yang banyak, mereka tegar tengkuk. Ya, tapi bagi kita semua Bapak Ibu, mari kita mencinta Tuhan, cari Tuhan. Ayat ke-7, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengemparkan kebenaran ke tanah, dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang perantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap menjadi malam, dia memanggil air laut dan mencurahkan ke atas pemampuan bumi. Tuhan itulah nama. Inilah Tuhan yang membuat kita pagi hari ini, malam nanti malam, yang membuat segala. Itulah Tuhan. Kita takut, maka kita perlu mencari Tuhan. Ayat 9, dia menimpakan kebinasan atas yang kuat, sehingga kebinasan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah memberikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab apa, saudara? Semua yang kita cari akan kita tinggalkan. Orang mati tidak akan membawa uang, aset tidak bisa dibawa. Tapi perbuatan baik kalau kita mencari Tuhan, itu nanti akan berjumpa dengan Tuhan. Mari saya lanjutkan ayat 12-13. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Jangan pernah menindas orang miskin, Bapak Ibu. Jangan hanya main terima suap. Banyak orang-orang Kristen bayar suap-suap yang tidak benar. Firman Tuhan kan suap tidak boleh, saudara. Korupsi, kejahatan semua tidak boleh. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-13. Sebab orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Amin. Waktu ini adalah waktu jahat. Berdiam diri artinya mencari Tuhan. Sesuai firman Tuhan, saya kasih ayat terakhir, Efesus pasal 5, saudara. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Karena ini Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Jahat karena dunia ini di bawah kuasa si iblis. Oleh itu mari kita mau mencari Tuhan. Biar hari-hari, tiap langkah hidup kita, jangan cari dunia, jangan cari uang terus-terusan. Boleh cari uang, tapi carilah Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Aku hendak iring di kau Tuhan Yesus, yang selamatkan hidup
hidupku. Amin, haleluya. Aku mau seperti Engkau, Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Aku mau ikut Engkau, Yesus, ku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Bapakku Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan akan bertindak, dan Tuhan semua memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.